Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fitriono dan selamat datang di CB2F. Dan pada kesempatan kali ini saya sudah menyiapkan spidol, pensil, dan juga pensil warna. Kira-kira kita mau belajar apa ya? Kita mau belajar ini dia. Ya, dan kali ini kita akan belajar tentang anatomi fisiologi dari ginjal ya. Jadi sebelumnya aku mau gambar dulu ginjalnya itu seperti apa. Tapi nanti aku gambarnya sebisaku aja ya. Karena aku bukan seniman, jadi ya pasti gambarnya jelek. Dan langsung aja, jadi ginjal itu kan bentuknya seperti kacang gitu ya. Wah, ternyata nggak kelihatan ya. Oke, langsung aja kita kebut. Dan ini aku sudah selesai gambarnya. Gambarnya seperti ini ya. Waduh, jelek banget. Nggak apa-apa, kita warnai dulu supaya kelihatan berkesan. Kalau berwarna mungkin ada bagusnya sedikit gitulah ya, biar aku lebih percaya diri. Widih, kita langsung warnai pakai ini. Yeay, dan akhirnya selesai juga ini gambarnya. Sekarang kita mau cari tahu bagian-bagiannya ini namanya apa aja. Langsung saja pakai spidol warna hitam. Jadi yang pertama, yang bagian atas ini ya, yang bagian atas ini namanya kelenjar adrenal. Kelihatan nggak ya, gini ya. Kelenjar adrenal. Kemudian yang dinamakan ginjal itu yang ini ya, pasti sudah familiar semua ya. Ginjal atau aku tulis kidney. Kemudian yang bagian kecil ini, yang di sini ya, di sini, ini namanya arteri renalis. Aku tulis di sini. Arteri renalis. Kemudian yang bawahnya ini namanya vena renalis yang warna biru ya. Warna biru ini vena. Warna merah adalah arteri. Vena renalis. Kemudian ke bawah lagi di sini ada abdominal aorta. Itu yang ini. Abdominal aorta. Ini pembuluh darah yang besar ya di perut. Abdominal aorta. Kemudian ke bawah, nah yang ini bagian yang menuju ke bawah ini, panjang ini warna kuning, ini namanya ureter. Ureter. Kemudian ke bawah lagi, oh ya yang sampingnya ini dulu, warna biru. Kalau ini abdominal aorta, yang warna biru ini namanya, sini aja ya. Warna biru ini namanya adalah vena cava inferior. Vena cava inferior. Wah, tulisannya nggak kebaca ya, jelek banget. Kemudian ke bawah sini, di sini ada vesica urinaria, itu yang ini, vesica urinaria. Atau sering disebut bladder ya namanya. Buli-buli. Banyak banget nama lainnya ya.
Kemudian yang paling terakhir di sini, yang paling bawah ini namanya adalah uretra. Kalau di sini ureter, kalau di sini uretra. Oke, selesai. Nah, dan ini dia. Kelenjar adrenal, ginjal atau kidney, kemudian bagian sini adalah arteri renalis, bawahnya yang bagian biru ini, yang cabangan kecil ini juga namanya adalah vena renalis, dan ini adalah abdominal aorta, pembuluh darah yang besar di bagian abdomen ya atau perut. Bagian kecil yang dari ginjal menuju ke bawah ini adalah ureter, dan ini sampingnya adalah vena cava inferior, warna biru, vena ya. Dan yang terakhir ini adalah yang di buli-buli ini namanya, atau vesika urinaria. Dan yang paling terakhir ini saluran kecil yang menuju ke kemaluan ya, itu namanya uretra yang berada di kemaluan. Ya, kurang lebih seperti ini. Langsung kita ke penjelasannya masing-masing. Ginjal terletak di rongga abdomen, retroperitoneal primer kiri dan kanan kolumna vertebralis yang dikelilingi oleh lemak dan jaringan ikat di belakang peritoneum. Batas atas ginjal kiri setinggi iga ke-11 dan ginjal kanan setinggi iga ke-12, dan batas bawah ginjal kiri setinggi vertebra lumbalis ketiga. Setiap ginjal memiliki panjang 11-25 cm, lebar 5-7 cm, dan tebal 2,5 cm. Ginjal kiri lebih panjang dari ginjal kanan. Berat ginjal pada pria dewasa 150-170 gram dan pada wanita dewasa 115-155 gram dengan bentuk seperti kacang. Sisi dalamnya menghadap ke vertebra thoracalis dan sisi luarnya cembung, dan di atas setiap ginjal terdapat kelenjar suprarenal. Nah, teman-teman semua, untuk ginjal tadi apabila kita belah menjadi dua ya, itu bentuknya jadi seperti ini ya. Di dalamnya itu bagian atau strukturnya itu sudah klasifikasi seperti ini. Ada kalisis, kemudian pelvis renal, medula, dalamnya itu seperti ini, korteks, dan ureter. Jadi akan ku jelasin dari arteri renal ya. Jadi fungsi dari arteri renal itu adalah untuk membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi atau penyaringan. Kemudian yang vena renalis itu fungsinya adalah untuk membawa darah yang disaring dari ginjal kembali ke jantung. Kemudian aku jelasin urut ya, mulai dari korteks terlebih dahulu. Korteks itu yang ini ya. Korteks adalah fungsi utamanya sebagai pelindung komponen dan struktur bagian dalam dari organ ginjal. Salah satu fungsi korteks itu sendiri yaitu sebagai tempat beradanya glomerulus dan tubulus. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya ya. Intinya melindungi untuk bagian di dalamnya. Kemudian yang kedua ada medula. Medula itu yang ini ya. Medula adalah lapisan dalam pada ginjal. Medula memiliki fungsi mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan urin agar masuk keluar ginjal. Artinya di dalam medula ini pasti terjadi difusi osmosis ya, yaitu perpindahan cairan. Kalian bisa searching lagi sebagai tambahan referensi pengertian dari difusi dan osmosis. Tentunya nggak asing lagi deh, aku yakin. Kemudian ada di sini yang keempat itu ada kalisis. Kalisis adalah bagian awal terbesar dari pelvis renalis. Bagian ini terdiri dari ruang yang disebut kolik mayor atau kelopak mayor, dan bagian-bagian kecilnya disebut kolik minor atau kelopak minor. Pada kalisis terdapat mangkok kecil yang berfungsi menerima
urin dari area filtrasi ginjal. Mangkuk kecilnya itu yang ini ya, yang di tanda panah 2 ini ya, yang sekat-sekatnya itu, yang menuju ke korteks atau medula juga ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pelvis renal. Pelvis renal ini berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dialirkan ke ureter. Jelas sekali ya pelvis renalnya yang sebelah sini. Kemudian yang selanjutnya adalah ureter. Fungsi ureter untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal kan ada 2 ya, untuk ditampung di kandung kemih. Jadi ureter ke bawah ini kandung kemih atau bladder, atau nama lainnya buli-buli, atau vesika urinaria. Namanya banyak sekali, tapi itu satu bagian ya. Nah, kalian bisa pelajari lebih lanjut, bisa juga cari referensi yang lain ya. Dan langsung aja kita ke selanjutnya. Kita bahas di bagian dalam dari medula. Ya, dan tak usah berlama-lama lagi, ini adalah bagian dari nefron. Jadi kalau misalkan tadi medulanya itu dibesarkan, di dalamnya itu ada seperti ini ya bentuknya. Dari keseluruhan bentuk ini itu namanya nefron. Ada bagian-bagiannya mulai dari kapsul glomerular, glomerulus, sampai ke collecting ductus. Jadi untuk pembentukan urin itu ada 3 tahap ya, yaitu filtrasi atau penyaringan, kemudian reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau sekresi, yaitu pengumpulan. Proses pembentukan urin ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap filtrasi. Adalah proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Filtrasi terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman yang menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Awalnya darah masuk ke glomerulus melalui arteriole afferent dan terjadi filtrasi. Tahap yang kedua yaitu reabsorpsi, terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Nah, setelah proses reabsorpsi berlangsung, terbentuklah urin sekunder. Jadi, di proses reabsorpsi ini adalah penyaringan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, jika zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh diserap kembali, dibawa kemana ya zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh? Zat-zat ini akan disekresikan pada tahap augmentasi. Augmentasi adalah proses terakhir dalam pembentukan urin, di mana akan terjadi penyaringan kembali air, garam NaCl, dan urea. Proses ini terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul, untuk dilanjutkan ke ureter, dan terakhir ditampung di vesika urinaria atau bladder. Dan kemudian akan dibuang melalui uretra dengan wujud urin yang sesungguhnya. Dan sekian untuk videoku kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk menantikan videoku selanjutnya. Salam sehat, sukses selalu. Untuk membangun channel ini, silakan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan updatean video terbaruku.